Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil qira'atana. Wal illah hiya al-jalibatu lil hukmi. Ilah itu secara definisi adalah jabilah lil hukmi. Ya, yang menyebabkan adanya hukum. Ya, mendatangkan hukum. Hadza ahadu ta'arifil illah. Ini adalah salah satu definisi yang bisa kita berikan untuk illah. Wa hiya ar-ruknur rabi' min arkanil qiyas kama taqaddam, dan dia rukun yang keempat dari rukun-rukun qiyas sebagaimana yang telah berlalu. Dan ini rukun yang sangat penting untuk illah ya. Nah. Dan kalau antum mau lebih rapih lagi tulisan tentang ilah ini, tentang qiyas dan ilah segala macam yang kemarin di Usumi Yusuf ya. Tertatanya. Ntar antum tambahkan faedah-faedah yang ada. Nah. Thumma in urida bil jalibati lil hukmi bidzatiha fa ghairu sahihin. Kemudian tapi kalau kita inginkan bil jalibati lil hukmi, ilah itu sendirilah yang menunjukkan hukum, yang mengadakan hukum bidzatiha, dengan sebab zat ilah itu adanya suatu hukum. Kalau kita mutlakan kayak gitu, fa ghairu sahih, maka ini tidak sahih. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala la yahmiluhu ala syar'il hukmi siwa iradatihi jalla wa ala. Karena Allah Azza wa Jalla la yahmiluhu, tidak membawa dia ala syar'il hukmi, untuk mensyariatkan hukum. Kecuali siapa? Kecuali Allah Azza, kecuali apa? Keinginan dan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak membawa zat al-illah untuk membuat syariat hukum. Ya, yang membuat syariat adanya hukum itu siapa? Allah, dengan kehendaknya. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha menciptakan yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, dan Allah maha memilih. Wa in urida anna syari'a ja'alaha jalibatan lil hukmi fa hadza la bas. Tapi kalau yang diinginkan daripada ilah al-jabilah lil hukmi ini adalah bahwasanya syariatlah Allah Azza wa Jalla ja'alaha, menjadikan ilah tersebut sebagai jalibah, ya, sebagai yang menghasilkan hukum, maka ini la bas, enggak masalah. Karena Allah yang menjadikannya. Paham ya? Allah menjadikan ini adalah suatu sebab terhasilkannya hukum, adanya hukum. Adapun kalau ilah itu sendiri, ilah itu sendiri, barakallahu fikum, yang memberikan suatu hukum, yang karena ada ilah ada hukum, itu enggak benar. Walakin akan tetapi at-ta'bir bil mu'arrif lil hukmi aula minal jalibah lil hukmi lil ihtimal al madhkur. Akan tetapi apa? Kita mengungkapkan definisi ilah dengan al-mu'arrifah lil hukmi itu lebih utama daripada al-jalibah lil hukmi. Kenapa lebih utama? Karena adanya kemungkinan makna yang tadi disebutkan. Nah, karena kan kalau jabilah ini artinya apa? Jabala apa jabila? Yajbal. Lihat ya. Ya, yang menciptakan, yang membentuk suatu hukum. Ilah dia adalah yang membentuk suatu hukum. Paham ya? Ini kan ada ihtimal, apakah emang ilah adalah yang membentuk hukum, atau Allah menjadikan adanya ilah kemudian jadi ada hukum. Itu kan ada ihtimal makna, sah wala la? Nah, makanya kata Syekh di sini yang lebih utama itu kita mentakbir dengan ilah itu adalah al-mu'arrifah lil hukmi. Apa mu'arrifah lil hukmi? Yang memberi alamat
bahwasanya hukum itu ada karena dia. Ya, alamat. Ini Allah Azza wa Jalla memberikan alamat akan adanya hukum ini. Tanda akan adanya hukum ini. Oh, apa sih alamatnya? Yang menyebabkan kita tahu bahwasanya khamr itu diharamkan. Oh, itu iskar. Berarti kapan ada iskar? Ini kan tanda kan? Ya, kapan ada iskar nih? Na'am, berarti adanya keharaman. Apapun itu, mau dia namanya bukan khamr atau bukan, tetap haram. Paham ya? Nah, wadzalika li'anna al-illah mu'arrifatun liwujudil hukmi. Yang demikian karena ilah itulah yang memberitahu kepada kita akan adanya hukum. Fama ta'urifati illah urifa thubutul hukmi ma'aha. Kapan diketahui adanya ilah, maka diketahui tetapnya hukum bersama ilah tersebut. Paham? Ini bukan dari sisi apa? Intifa ya. Intinya dari sisi apa? Ilah mutaridah. Kapan ada ilah mutaridah yang konsisten? Yang mana sebagaimana kita ketahui hukum itu mu'allal, ada muta'abbad, mu'allal yang lebih banyak. Kapan ada hukum mu'allal dan kita tahu ilahnya? Naam, maka kita tahu juga akan ada tetapnya hukum di situ. Itu wajib, itu kaidah yang baku. Nah, adapun wama tantafa'at intafa'al hukum, itu perlu kita nazar, kita perhatikan lagi apakah ilahnya satu atau banyak. Paham ya? Tapi kalau umpamanya na'am ilah ini sebagaimana kita katakan tadi mu'arrifah li wujudil hukum, berarti kapan adanya ilah, adanya hukum bersama ilah tersebut. Bisa babi anna bainahuma munasibatan taqtadi tartibul hukmi alaihi. Dengan sebab karena antara keduanya, ya antara hukum dan ilah, ada kadar munasibah yang sangat cocok, atau munasabah juga bisa. Kadar yang sangat cocok yang memberikan konsekuensi tartibal hukmi alaiha. Ya, tertibnya atau terhasilkannya hukum di atas ilah tersebut. Fal iskar illah, iskar ini dikasihkan contoh sama Syekh langsung. Memabukkan itu adalah ilah. Bima'na anna hadzal wasf alamatun tu'arrifu aw mu'arrifatun ala hurmatil muskir. Maknanya apa? Maknanya iskar ini adalah suatu sifat atau makna yang dia adalah alamah. Sifat ini alamah ini, sifat ini, afwan iklan lewat. Sifat ini atau makna ini, yaitu iskar, dia adalah alamat, tanda yang dapat mengetahui, memberikan pengetahuan kepada kita, mengenali kepada kita atas haramnya suatu yang muskir, yang memabukkan. Kal khamar wan nabidh, nah semisal. Fal khallu, maka cuka, qabla an yasira muskiran mubahan. Sebelum dia menjadi zat yang memabukkan, dia itu mubah. Paham? Cuka mubah aja. Fa idza dhaharat fihi al-quwwatu, kalau umpamanya tampak adanya kekuatan, ya, al-muskiratu yang dapat membuat mabuk, berarti apa? Wasara khamran haruma, maka dia telah menjadi khamr yang memabukkan. Paham ya? Jadi ada makna al-iskar di cuka tersebut sehingga kita mengetahui ini adalah tanda akan adanya hukum diharamkannya perkara tersebut. Nah, paham ya? Karena kullu muskirin haram. Fa'illatu tahrimi wa hiya al-iskar tadullu ala taratubil hukmi 'alaiha wa ta'alluqiha biha wa ta'alluqi biha. Maka sebab adanya tahrim itu adalah iskar. Yang mana berarti illatu tahrim di sini menunjukkan atas taratubil hukmi 'alaiha, terhasilkannya hukum di atas ilah tersebut dan keterkaitannya hukum tersebut dengan ilah, ya, dengan keterkaitan yang sangat kuat. Nah, fa in wujidat wujida wa illam tujad lam yujadil hukmu. Nah, barakallahu fikum. Wa qalu wal hukmu huwal majlubu lil illah. Hadza ta'riful hukm wa huwa ahadu arkanil qiyas kama taqaddam. Ini adalah definisi hukum dan ini adalah
salah satu rukun qiyas sebagaimana telah berlalu. Karena rukun qiyas ada berapa? 4. Pertama, asal, hukum, illah dan fara. Asal dulu, apa asal nih fulan, misalkan apa gitu kan, titik gitu kan. Kemudian apa hukumnya gitu kan? Haram misalkan. Apa ilahnya? Ada nggak kira-kira yang sama dengan dia? Ya. Oh, ternyata yang ini nih kayaknya sama dengan dia. Dari sisi mana penyamaannya? Dari sisi ilahnya. Berarti hukumnya sama. Paham ya? Qiyas. Ini qiyas ilah jadinya gampang aja. Tapi kalau qiyas yang barakallahu fiik. Wa ma'na dzalik anna al-hukma huwa ma jabalatul illah. Makna dzalik adalah maknanya adalah hal tersebut bahwasanya hukum itu adalah yang dihasilkan oleh illah. Yang diadakan oleh illah. Ya seperti tadi kan ya. Apa namanya? Hukum ini adalah suatu yang disebabkan adanya illah gitu. Oh. Ini kalau hukum mu'allalah, ingat ya kalau ahkam al-mu'allalah. Waqtadathu min tahrimin wa tahlil, kemudian ilah tersebut memberikan konsekuensi kepada hukum itu, kepada perkara tersebut ya, berupa hukum haramnya, hukum halalnya, sihah, fasad, wujub, intifa, penahwi dzal inna seperti itu. Tahrimul khamr, maka haramnya khamr. Hukmun syar'iyyun iqtadathu illah. Dia adalah hukum syar'i yang diberikan konsekuensinya, dihasilkan konsekuensinya oleh illah. Wahyal iskar, itu adalah iskar. Wa inna ma kana hukmu majluban lil illah ala ta'biril musannif li munasabatiha lahu. Fa innahu masabata hukmul asl fil fara' illa bisabab hadillah. Wa inna ma kana hukum, sesungguhnya hukum ini dikatakan majluban lil illah. Dikatakan majluban apa? Yang dihasilkan oleh illah ala ta'biril musannif, di atas ta'bir musannif di munasabatiha lahu, karena ilah itu memang sangat memiliki ikatan yang sangat cocok dengan hukum. Paham ya? Nah. Baik. Tadi dikatakan ilah al-jabilah lil hukum. Al-hukum al-majlubah li ilah. Ya, paham ya? Apa enggak? Ilah, apa kata musannif? Hiyal jalibatu li al-hukum. Berarti al-hukum huwa al-majlubu lil illah. Yang dihasilkan karena adanya illah. Nah. Fa innahu masabata hukmul asal fil fara' illa bisababi hadil illah. Karena tidaklah tetap hukum asal pada fara' ini, tidak bisa kita tetapkan hukum asal yang ada pada hukum asal kita tetapkan pada fara', tidaklah hal tersebut terjadi melainkan disebabkan adanya illah ini. Wallahu a'lam. Selesai bab al-qiyas. Nah. Ki, baca Ki, ayo Ki. Ah, capek juga anak ini, baru jam segini padahal. Baik, qaulu wa mal hadar wal ibaha, dia ma'tuf ala qawlihi fi awalil warqat. Wa amma aqsamul kalam fa huwa min jumlati ma arad tafsil ba'da ijmali. Aqsamul kalam ini jauh banget ya. Wa amal hadar wal ibah. Adapun hadar dan ibahah, ini kenapa? Ini ma'tuf kepada ucapan beliau di awal warqat. Taib. Jadi aqsamul kalam maksudnya adalah, kan ada al-kalam itu ya barakallahu fikum dari sisi dalalah ma'nawiyahnya, ada yang namanya al-hadar dan ibahah. Adapun hadar dan ibahah di sini sebenarnya fahuwa min jumlati ma arada tafsila, ini termasuk dari jumlah yang ingin dirinci oleh beliau ba'da ijmali, setelah sebelumnya beliau sebutkan secara apa? Ijmal. Disebutkan secara umum adanya al-hadar dan ibahah dari sisi aqsamul kalam. Tamam. Nah, al-hadar dan ibahah akan dirinci di sini. Lanjut.
ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال. Baik. Yang dimaksud hadar di sini adalah mana', wal ibahah lawannya. Hadil mas'alah, permasalahan ini, wahia mas'alatul a'yanil muntafa' biha. Sebenarnya ini adalah berkaitan dengan masalah tentang al-a'yanul muntafa' biha. Apa a'yanul muntafa' biha? Apa a'yanul muntafa'? Hah? Individu. Intinya ayan ini adalah suatu zat, barang-barang atau zat yang dimanfaatkan, yang bisa didapat atau bisa dimanfaatkan. Musonib di sini akan menyebutkan 3 pendapat terhadap perkara ayan yang al-muntafa' biha, yang dapat dimanfaatkan. Lanjut. Baik, Anda baca. Pertama, bahwasanya perkara-perkara yang dapat dimanfaatkan, perkara yang bisa kita manfaatkan, itu adalah al-hadr. Di atas hukum asal. Hukum asalnya adalah al-hadr. Apa hadr? Mana? Haram. Jadi gini, ikhwan. Jadi gini. Segala perkara yang ada di sini, di muka bumi ini, yang dapat kita manfaatkan, itu hukum asalnya apa? Itu maknanya di sini. Bab yang kita akan bahas di sini. Apakah al-hadr atau ibahah? Hadr atau ibahah? Nah, itu nanti maksudnya ke situ. Dikatakan di sini, perkataan pertama, pendapat pertama, perkara yang dapat dimanfaatkan itu sebenarnya al-hazr. Di atas perkara ya pencegahan. Artinya enggak boleh dimanfaatkan, haram. Illa madalati syariah ala ibahati fahum. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh syariat atas kemubahannya, maka dia mubah. Fa illam yujad fi syariah, kalau enggak ada dalam syariat ini maya dulu alal ibahah, perkara yang menunjukkan atas kemubahannya, fa innahu yatamassaku bil asal, maka kita harus berpegang teguh dengan hukum asal, wa huwal hadru, yaitu adalah hukum asalnya al-hadr. Ini al-asal fil asya al-hadr, berarti kata mereka. Hukum asal pada sesuatu perkara al-hadr. Illa ma dalla dalil ala ibahatihi, kecuali adanya dalil yang menunjukkan akan kemubahannya. Wa tahtajjal qailuna bidzalika bi anna jami' al-asya' mamlukatun lillahi ta'ala. Mereka berhujjah. Nah, salam. Pendapat pertama ini, orang yang berpendapat dengan pendapat pertama, mereka berhujjah dengan pendapatnya ini bahwasanya seluruh perkara yang ada di muka bumi ini itu adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah harus izinkan dulu. Paham? Bukan milik kita. Paham? Loh, ketawa. Wal asal fi milkil ghair man utasarraf fihi illa bi idni. Hukum asal kalau milik orang lain itu enggak boleh kita seenak jidat berwenang untuk menggunakannya kecuali atas izinnya. Betul enggak? Sahih jiddan. Hada sahih. Al-qaulu tsani, pendapat kedua, annal asal fil manafi' al-ibaha illa ma hadarahu syara'. Hukum asal pada perkara yang dapat kita manfaatkan itu adalah mubah kecuali yang diperingatkan oleh syariat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kalian, ya, yang menciptakan untuk kalian ya, apa yang segala ada di muka bumi ini, seluruh yang ada di muka bumi ini. Bagaimana wajhud dalalahnya? Anallah imtana ala khalqi bima fil ardi jami'an, bahwasanya Allah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya dengan yang ada di seluruh dunia ini. Wala yamtanni illa bimubahid idlah minnata fi muharram. Allah enggak akan memberikan nikmat imtinan kecuali pada perkara mubah, karena enggak ada minnah fi muharram. Enggak ada perkara karunia, perkara apa namanya? Hadiah atau perkara apa namanya sih? Kenikmatan dari kemudian sebentar perkara itu haram, enggak mungkin. Nah, makanya nanti ada istilahnya ya, kalau fisyagul imtinan memberikan faedah umum.
dan dia halal. Tentang apa? Kehalalan, menunjukkan apa? Limtinan menunjukkan tentang kehalalan suatu perkara. Wa khassa min dzalika ba'dul asya'. Dan dikhususkan dari yang ada di muka bumi ini sebagian perkara wahyal khaba'its lima fiha minad darar, yaitu perkara-perkara yang jelek karena di dalamnya terdapat kemudaratan lahum bagi mereka, bagi kita semua makhluk artinya fi ma'asyihim au mu'adihi au ma'adihim, pada kehidupan mereka atau pada tempat kembali mereka. Faya baqa ma'adaha mubahan bimujibil ayam, maka berarti selain daripada itu dia tetap dalam keadaan mubahnya dengan dalil konsekuensi dalil ayat yang tadi dibawakan. Paham ya? Enak. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, al arda wada'aha lil anam, dan bumi ini Allah azza wa jalla ratakan. Ya. Lil anam, ya, liyastaqarra 'alaiha al khalq, supaya para makhluk-makhluk Allah azza wa jalla itu bisa menetap di atas. Allah ratakan. Allah letakkan dan teratakan. Nah. Iya, lihat antum bumi ini sekarang. Alhamdulillah. Enggak acak-acak. Alhamdulillah. Fiha fakihatun wa nakhlu wa zatul akmam. Di dalam dunia, di bumi ini, na'am, ada fakihah. Apa fakihah? Buah-buah. Wa nakhl, apa nakhl? Hewan. Kurma. Zatul akmam, yang dia memiliki akmam. Akmam ini adalah apa? Apa akmam itu? Kayak yang nutupinnya, pelepah menutupnya dia itu. Nah, hujan kah? Alhamdulillah. Muslimin. An-nakhl dzatul aw'iyah allati yakunu minha tamar. Dia adalah buah yang memiliki aw'iyah. Aw'iyah itu adalah suatu wadah yang dari situlah nanti akan berbuahnya kurma tersebut. Tentu enggak pernah lihat pohon kurma sih ya? Itu kurma tuh sebelum berbuah ada gininya. Tahu? Itu namanya akmam. Tahu? Ini kurma nih, tangkainya gitu kan, itu ada tutupannya gitu. Ntar berbuah di situ kurma. Lihatlah kalau megang HP nanti lihat bagaimana kurma. Hah? Ya mungkin kayak gitu. Nah nggak lihat ya? Iya mungkin kita ya. Terus. Wal habbudul asfi warraihan. Demikian pula di dunia ini ada yang namanya al-habbu. Habib. Kok cinta sih? Bukan habib. Benih. Habbah. Biji-bijian. Udah kencang suara ya Allah, malu. Direkam lagi. Wal habbudul asfi warraihan. Dan biji-bijian dzul asfi yang memiliki kulit. Efad. Warraihan. Apa raihan? Kullu nabatin thayyib raihah. Setiap tanaman yang dia memiliki wangi yang harum. Enak. Ada tanaman yang dia wanginya apa? Harum. Seperti pohon kemangi harum. Ya enggak? Enak. Lanjut. Famtanallahu ta'ala 'alal anam bi an wudi'a lahumul ardu, atau bi an wada'a lahumul arda. Allah di sini memberikan karunia, memberikan nikmat kepada para hambanya, kepada para makhluknya, supaya dengan cara Allah azza wa jalla meletakkan bagi mereka bumi ini, meratakan, merapihkan. Wa ja'ala lahum fiha arzaqahum minal qut wa tafakkuh. Allah jadikan bagi mereka di dalam dunia ini ada yang namanya rezeki-rezeki mereka. Baik rezeki mereka dari qut. Qut ini ya apa qut? Makanan pokok, ahsan.
Tafaqquh. Mereka juga bisa untuk cari buah. Ya, antum ke hutan coba. Antum malah ini enggak? Dulu pernah nggak ngambil buah gitu sembarang aja punya siapa gitu? Tapi bukan punya orang. Umpamanya lagi di hutan gitu kan ada buah-buahan. Nah, itu mangga mah biasanya nggak ada kayaknya di hutan, mangga hutan. Ada. Ada kan? Punya orang kali itu. Oh. Bacang, bembem. Kue ini berserat. Iya, itu kue ini tuh. Enak loh. Nah, itu adalah kenikmatan ya. Alhamdulillah. Pokoknya antum juga nanti bisa ngambil pohon buah apa di sini. Sawit. Buah sawit makan. Gak tahu. Salak biasanya. Salak dulu anda juga pernah. Ada pohon salak. Waktu kecil kan, masya Allah. Kita senang banget melihat pohon salak. Jambu monyet Tahu jambu monyet yang ada ini bijinya, biji metanya. Itu dulu anda juga suka. Suka kita metik, kita ambilin, kita makan. Katanya kan apa ya? Apa sih namanya itu? Daun kecilnya kan buat pucuknya buat apa? Lalapan. Daun mete. Tapi anda nggak pernah. Anda nggak suka juga pahit. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Terjemahnya orang lebih yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin atau bagi kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan bagi kaum muslimin fa hurrima min ajli mas'alati. Ya, tetapi akhirnya sesuatu tersebut diharamkan bagi mereka karena pertanyaan tersebut. Artinya asal mengharamkan. Wajhud dalalah min wajhain. Di sini lihat. Sisi pendalilan dari dua sisi. Yang pertama anal asya la tuharram illa bi tahrimin khasin bi qawlihi lam yuharram. Ya bahwasanya suatu perkara itu tidaklah diharamkan kecuali dengan pengharaman yang khusus. Bi qawli dengan ucapan lam yuharram, tidak diharamkan. Kedua anna tahrim qad yakunu li ajli mas'alah fa bayyana bi hadza annaha biduni dzalika laysat muharramah. Makna daripada hadis ini adalah di hadis ini Nabi SAW memberikan penjelasan asyaddahum wuqu'an fi dzanbi wal ismi. Orang yang paling besar dosanya yang paling besar wuqu'an terjatuh dalam dosa man sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an syai'in lam yuharrim 'alal muslimin, ya, itu adalah orang yang bertanya ke Nabi SAW tentang suatu perkara yang sebenarnya itu belum diharamkan kepada kaum muslimin. Qabla su'alihi, sebelum apa? Sebelum pertanyaan tersebut. Jadi sebelum bertanya, orang ke Nabi itu nggak diharamkan. Balkana maskutan anhu. Tetapi perkara tersebut itu didiamkan oleh syariat. Tidak dikatakan halal, nggak dikatakan haram. Artinya didiamkan. Berarti hukum masalahnya halal harusnya gitu kan? Fa hurrima alaihi min ajli mas'alatihi bisa babi su'alihi hadza. Maka kemudian diharamkan atas mereka dengan sebab pertanyaan mereka ini. Wa hadza fi haqqi man sa'ala 'abathan wa takallufan fi ma la hajata bihi ilaih. Perkara ini itu pada hak orang yang dia bertanya tapi sia-sia, enggak jelas tujuannya apa, dan takallufan dalam rangka ingin berlebihan pada perkara yang sebenarnya enggak dibutuhkan untuk ditanya. Kamas'alati Bani Israil fi sya'nil Baqarah. Seperti pertanyaannya Bani Israil tentang
sapi. Itu nanya terus jadi sebab itu jadi diharamkan, maka itu besar banget dosanya. Paham ya? Dan ini menunjukkan berarti sebelum diharamkan apa? Halal, mubah, maksudnya gitu. Tidaklah suatu perkara diharamkan yang melainkan dengan yang perkara yang jelas, ya. Tidak diharamkan berarti sebelumnya apa? Boleh. Nah, amaladzi yas'alu su'ala hajatin wa daruratin fahuwa mutalabun bihi. Adapun ada orang bertanya pertanyaan yang dia butuhkan, ada darurat, maka itu perkara dituntut, enggak apa-apa. Di situ perkara yang diperbolehkan, akan disyariatkan. Jangan sampai habis ini antum enggak boleh tanya-tanya lah, banyak tanya. Kecuali kayak sebagian santri udah jelas tanya lagi tuh. Enggak boleh tuh kayak gitu. Kayak ini. Taib. Itu makna daripada hadisnya ya. Ana lihat di syarah. Taib. Jadi jelas ya. Jadi dalil mereka ini insyaallah sangat cukup untuk mengatakan untuk berhujjah dengan pendapat mereka. Bahwasanya al-asal fil asya apa? Al-ibahah. Kecuali apa yang diperingatkan oleh syariat. Wal qaulu tsalits. Ucapan yang ketiga, pendapat yang ketiga, at-tawaqquf, berdiam diri. No comment ya kira. Wa dalil adalah annal mubah, perkara mubah ini ma'adzina fihi sahibu syara'. Dalil mereka adalah perkara mubah itu yang diizinkan oleh sahibu syara', yang memberikan syariat. Wal mahdhur ma haramahu sahibu syara', dan juga keharaman apa yang diperingatkan oleh sahibu syara'. Fa idza lam yaridi syara' wajaba wajib alla yakuna mubahan wala mahdhuran. Berarti kalau enggak datang dari syariat, enggak datang halal, enggak datang pengharaman gitu kan, maka wajib hal tersebut tidak menjadi mubah, tidak menjadi mahdhur. Paham? Paham Ruli? Tawakuf kan. Enggak boleh kita ini. Ya kalau Mu'tazilah fi manzilah baina manzilatain. Enggak, kita enggak boleh yakini haram, enggak boleh yakini halal. Maksudnya gitu, paham ya? Wajib berdiam. Tayyib, barakallahu fikum. Fa wajib an yakuna 'alal waqf, maka wajib bagi dia untuk berdiam diri. Wal qaulu tsani arjahul aqwal fil mas'alah li quwwati adillatina. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang paling rajih dalam persoalan ini, dan alasannya karena sisi pendalilan mereka sangat kuat. Iya, sahih jiddan. Nah, wa ma'allala bihil awaluna dhaif. Adapun yang dijadikan alasan oleh pendapat yang pertama itu adalah ya alasan yang sangat dhaif, lemah. Iya, karena tamlik kayak gitu. Oh ya. Mengatakan ya bahwasanya Allah yang memiliki segala macam, al-asal fi milkil ghair tasarrufi ila bin. Nah, itu kalau makhluk. Tapi ini kan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga telah berfirman, "Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Iya enggak? Allah telah berfirman dengan tegas kayak gitu. La yaqifi muqabalati nusus, ya. La yartabu anna hadzal qaul fi muqabalati nusus. Maksudnya apa? Tidak ragu lagi bahwasanya pendapat yang pertama ini itu bertentangan dengan nas-nas yang ada. Ya tadi Allah telah berfirman huwallazi khalaqalakum ila akhirih. Wa amal tsalits fa fihi nazar. Adapun ucapan itu pendapat yang ketiga, maka kita tinjau ulang. Fa innallaha ta'ala khalaqalana wa sakhkhara. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan bagi kita dan sakhkhara ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah tundukkan segala yang ada di langit, yang ada di bumi seluruhnya. Paham ya? Untuk kita. Nastafidu minna, kita memberikan faedah darinya. Fatasarraf fiha, ya. Tuh ini kenapa ya rekamnya tiba-tiba berhenti sendiri? Nah, ulang. HP-nya jelek ini. Kita mengambil faedah dari apa? Segala yang Allah berikan untuk kita. Yang Allah takhir untuk kita. Taskhir maksudnya. Fatasarraf fiha yanbaghi an yakuna mubahan.
bihadza al-aslil 'am. Maka untuk kita atasarruf fiha, apa tasarruf artinya? Ya, memanfaatkan yang ada. Memanfaatkan yang ada sesuka kita pada perkara-perkara yang ada di dunia ini, itu yan bagiannya kuna mubahan, siogiannya hukumnya mubah. Bihadza al-aslil 'am, dengan dasar ya asal yang am ini, yang umum. Waqad nasara al-qaula bil ibahah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sungguh telah dikuatkan pendapat yang menunjukkan bahwasanya al-asal fil asya' ibahah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa alam katahuilah annal mas'alah khassa bil a'yanil muntafa' biha wa kalam musannif 'am bihaitsu ubbira bil asya'. Ketahuilah bahwasanya masalah ini dia sebenarnya hanya khusus pada perkara a'yan muntafa' biha, yang dapat kita manfaatkan, yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Dan kalamnya musannif itu umum sebenarnya, di mana beliau menta'bir abbara bil asya', menta'bir dengan perkataan asya'. Kalau asya' ini wa hiya tashmalul manafi' wal mudar, memberikan cangkupan manfaat-manfaat dan mudarat-mudarat. Kama tashmalul aqwal wal af'al, sebagaimana mencangkup yang namanya perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan. Waqad fassala syarihul waraqat Jalaluddin Al-Mahalli, dan sungguh telah dirinci oleh pensyarah waraqat itu sendiri oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau pensyarah dari kalangan Syafi'iyah. Wa bayyana hukmal manafi annahu al-hil, dan beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli beliau menjelaskan hukum al-manafi', perkara-perkara yang manfaat dan dapat dimanfaatkan itu halal. Wal mudar wa annahu tahrim, adapun mudarat, perkara-perkara yang memudaratkan itu haram. Wa qala, dan berkata, inna hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih. Wa hadhihi mas'alatun kalamiyah wa la yataratabu 'alaiha fa'idatun syar'iyyah. Dan ini sebenarnya masalah kalamiyah, penjelasan aja biasa. Tidak ada konsekuensi atas penjelasan masalah ini faedah syar'iyyah, ya, tidak ada turunan faedah syar'iyyahnya. Illa 'alal qawli bi annal mukhalif faqad yastashibu fiha juhila daliluhu asluhu alladhi qarrarahu aliyat. Kecuali di atas pendapat bi annal mukhalif faqad yastashibu asluhu alladhi qad yastashibu aslahu alladhi qarrara, bahwasanya ya al-mukhalifu, orang yang menyelisihi itu, terkadang mereka berpegang pada hukum asal yang mereka tetapkan. Fima juhila daliluhu sam'an, ketika pada perkara yang memang dalilnya enggak diketahui, dalil sam'iyahnya. Wa jahalatud dalil qad takunu li adami dalil au adamil bulughil hukmi fi syai'il mutanaza' fihi. Dan ketidaktahuan kita terhadap dalil terkadang itu sebabnya adalah li adami dalil, karena memang enggak adanya dalil. Maka kalau enggak ada dalil ini bagaimana? Apakah kita nanti istishabu al-asl yang telah kita takrirkan? Apa takrirnya? Yaitu hukum asalnya haram atau halal, faham? Atau tawakuf. Kalau nggak ada dalil, maka umpamanya kita berpendapat dengan pendapat yang kedua, berarti istishabul asal namanya. Kita ambil berpegang teguh dengan hukum asal, halal, sampai adanya dalil. Nah, kalau nggak ada dalil, kalau pendapat yang pertama ya berarti haram. Ya, berarti apa? Nah, sebab jahalatu dalil adalah karena memang nggak ada dalil, atau nggak ada sampai hukum pada suatu perkara yang sedang dipertentangkan padanya. Wa hadza la yas, ini perkara enggak sahih. Di annahu la yakhlu syai'un min hukmi syara'. Kenapa perkara ini enggak sahih? Karena tidaklah ada suatu perkara melainkan perkara tersebut pasti ada hukum syara'nya. Wa maji'u syara' kafin fi ma'rifati hadhil hukmul asya'. Dan datangnya syariat ini itu sangat cukup sekali di dalam mengetahui adanya hukum-hukum seluruh perkara ini. Nah, seluruh perkara ini pasti ada kaitannya dengan hukum syariat. Enggak mungkin dia enggak ada bulughul hukum. Enggak ada sampai hukum kepada, enggak. Pasti ada sampai hukum.
Nah, yang enggak ada mungkin enggak tahu kita terhadap dalil yang ada. Nah, ini tentang permasalahan ini kembali ke tadi permasalahan ini ada 3 bagian, ada 3 pendapat. Nanti pendapat ini ya na'am, bagaimana nanti kaitannya itu ada pada permasalahan istishabul asal atau istishabul hal. Kita mengambil keadaan, berpegang teguh dengan keadaan asal atau keadaan sebelumnya. Apa hukum keadaan asalnya? Nah, itu lihat nanti di bab yang tadi udah kita bahas. Apakah dia al-hadr atau dia mengatakan al-ibahah atau mengatakan tawakuf dan semisalnya. Adapun istishabul asal atau hal, nah ini kita akan bahas sebentar lagi. Ilahuna walhamdulillah.